Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mensyarah dari Jambi. Ya, sekolah berapa? Kelas berapa ini? Kelas 9. Kelas 9, ya. Ya, apa yang ditanyakan? Pertanyaan pertama, jika orang tua ada sebuah masalah dan anak mereka yang menasihati orang tuanya, apakah berdosa? Sedangkan anak pertama mereka berusia 14 tahun. Itu gimana? Pertanyaan kedua, jika sudah tua dan ia lagi umrah misalnya, tapi ia tidak bisa melemparkan jumrah, apa ada yang bisa menggantikannya? Yang terakhir, jelaskan surat Toha surat ke-20 ayat 124 sampai 125. Terima kasih atas jawabannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, nak, saya jelaskan. Menasihati orang tua, apakah boleh ke anaknya baru umur 14 tahun. Berarti anak cerdas itu. Ya, umur 14 tahun menasihati orang tuanya. Karena dia menasihati berarti tahu bahwa yang dilakukan orang tuanya itu keliru. Padahal orang tuanya sudah umur berapa, anaknya baru 14 tahun. Ya, lebih ngerti anaknya, karena orang tua walaupun tua tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar agama. Tapi anaknya walaupun 14 tahun sudah belajar ngaji agama. Ya, padahal baru kelas 9 ini tadi ya. Kelas 9 itu berarti kelas SMP kelas berapa itu? 3. Ya. Nah, sekolahnya di SMP mana? Di Jambi. Ya, jadi menasihati orang tua itu boleh. Kalau memang tahu orang tua keliru, salah, kamu tahu benernya, tahu itu keliru, dinasihati. Walaupun orang tua, ya, jangan dibiarkan. Kalau tahu keliru, salah, jangan dibiarkan, dinasihati. Nah, kalau orang tua tadi, orang tua yang baik, dinasihati anaknya bersyukur. Alhamdulillah, anak saya tak sekolah ke lagi SMP, bisa nasihati wong tua. Tapi kalau orang tua yang jaga gengsi karena ketuaannya, ya kadang nesu bayi nasihati wong tua, ya. Malah nenek kan kowe iki uyuhku kan nasihati lah. Itu ndak bisa, ndak masuk akal. Justru mempunyai anak nasihat orang tua karena dia tahu kebenaran, melihat kekeliruan, rasanya bagus ini anak berani, harus dipupuk terus, dipahamkan tentang agamanya, biar memang kewajiban orang yang tahu menasihati yang tidak tahu, itu wajib itu. Ya boleh, itu tidak salah, betul. Tidak bisa melempar jumroh, kalau umroh itu tidak pakai melempar jumroh, ya. Umrah itu cukup tawaf dan sa'i. Orang nganggo wukuf, orang nganggo melempar jumroh. Ya, dah tawaf dan sa'i dah selesai. Mulai. Maka itu ndak usah pakai lempar jumroh, rasa golek watu. Wong tidak akan ketemu di jumrohan, ya ketemu. Ya, kalau namanya ibadah umroh itu ketemunya hanya di Ka'bah. Nanti dia tawaf keliling Ka'bah itu, sa'i dia lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sudah selesai itu. Coba dibaca ayatnya itu. Surah Toha ayat 124 sampai 126. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku,
maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat? Allah berfirman, demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Dibaca ayat 123 dulu. Qala bito minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dzanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat? Allah berfirman, demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yasqa wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka, dan seterusnya. Jadi itu dulu kan, tadi yang tanyakan tentang surga tadi, ketika Adam diperintahkan oleh Allah untuk bebas hidup di taman yang biasa diatakan di surga itu, Adam diberi kebebasan, boleh kamu hidup sesukamu, makan apapun boleh, tapi sekali-kali jangan mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati pohon ini, kamu nanti menjadi orang yang dolim. Nah, tergoda oleh iblis, ya, dibujuk dengan buah khuldi tadi. Akhirnya Adam makan buah khuldi itu. Nah, karena tergoda iblis tadi. Nah, karena dia tergoda oleh iblis, Adam diusir dari surga. Pergilah kamu di surga ini. Dan iblis, nanti kamu iblis dan Adam manusia ya, selamanya akan selalu menjadi musuh. Tapi Allah memberikan penjelasan. Kalau sudah datang petunjukku, siapa mengikuti petunjukku nanti ya dijamin tidak sesat dan tidak akan celaka. Tapi kalau petunjukku datang berpaling, wa man arada an dzikri, berpaling dari peringatanku, dari petunjukku tadi, yang tidak mau mengikuti petunjukku, akan menemui kehidupan yang sempit. Innahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati. Nanti di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Nah, orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah nanti di akhirat menyesal. Tanya pada Allah, ya Allah, mengapa engkau kumpulkan di sini dalam keadaan buta? Padahal dulunya saya di dunia itu melihat. Di dunia saya melihat, tapi sekarang kok dikumpulkan dalam keadaan buta. Gitu? Akhirnya Allah menjawab, ya, dulu ketika di dunia, saya tunjukkan petunjuk-petunjukku, tapi kamu walaupun melihat di dunia, tapi berlagak seperti orang buta. Yang diberi petunjuk sekalipun, dia cuma berpetunjuk di dunia ini, walaupun Allah sudah menjelaskan, kalau datang petunjukku, siapa mengikuti petunjukku tidak sesat dan tidak akan celaka. Petunjukku sudah datang, kamu tetap berlaku seperti orang buta, seolah-olah tidak mendapat petunjuk, tidak diberi petunjuk. Padahal petunjuk sudah ditunjukkan. Nah, ketika petunjukku sampai datang kepadamu, kamu mengabaikan, berlagak seperti orang buta. Maka saatnya saya di sini sekarang. Sekarang kamu di sini, saya buat buta betul,
seperti ketika kamu di dunia dulu berlaku seperti buta walaupun melihat. Nah di sinilah sekarang saya butakan. Betul karena kamu mengabaikan petunjukku ketika petunjuk saya datangkan kepadamu. Nah, itu penyesalan orang yang ketika di dunia tidak mau mengikuti jalan yang lurus, tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Nanti di akhirat ya dalam keadaan buta, tidak melihat jalan lagi, dia terkejut. Dulu saya di dunia melihat, sekarang buta, seolah protes pada Allah, ya Tuhanku, mengapa aku jadikan buta di sini padahal dulu saya melihat? Allah jawabnya, iya dulu kamu melihat, tapi kamu berlaku seperti buta. Ketika petunjukku datang, kamu mengabaikan, maka sekarang inilah saya butakan betul matamu sehingga kamu tidak bisa melihat. Nah itu penyesalan yang tidak ada gunanya. Maka dari itu, mumpung kita masih hidup inilah, jangan berlagak seperti orang buta. Ya, kita pelajari tuntunan-tuntunan Al-Quran ini. Apa yang diperintah dalam Al-Quran, kita lakukan semaksimalnya. Yang dilarang dalam Al-Quran, kita jauhi semaksimalnya. Ya, Quran sudah memberi petunjuk kepada manusia ini jalan yang lurus. Jangan sampai Quran diturunkan seperti seolah-olah belum pernah diturunkan Quran sehingga tidak mengerti jalan yang lurus seolah-olah karena tidak tahu, padahal Allah sudah memberikan tahu dan memperingatkan juga. Kalau petunjukku sudah sampai, siapa mengikuti petunjukku dijamin tidak sesat dan tidak celaka. Tapi siapa mengabaikan petunjukku akan menemui kehidupan yang sempit di akhirat nanti dijadikan oleh Allah dalam keadaan buta. Itu maksudnya ayat itu seperti itu.